Jurumiyahnya bab, lanjutin yang saya aja ya. Bab fa'il. Ya, bab fa'il. Halaman 19 kalau di matan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau baca? Ayo nu bade maos. Mangga rek di logatan, mangga rek di artian mangga. Mang fatwa mangga tafadhol. Babul fa'il, al-fa'ilu wal ismul marfu'ul mazkur. Babul fa'ili, al-fa'ilu huwal ismul marfu'. Oh iya. Teh yang di belakang kedenger nggak? Enggak. Oh, saya rada tarik deh mang puntennya. Sambil logat sambil liba lihat. Kasih tahu teman yang belum nemu. Istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'il. Dilanjut aja, dilanjut tadi. Wa qoma Hindun wa taqumu hindun. Waqamatil hindani wa taqumu hindani. Waqamatil hindatu wa taqumu hindatu. Waqamatil hunudu wa taqumu hunudu. Waqama akuka wa yaqumu akuka. Waqama gulami wa yaqumu gulami. Wa ma asbaha dzalika. Iya, iya nanggung. Al-mudmaru lahu qawlika darabtu wa darabta wa darabta wa darabti wa darabtuka wa darabtum wa darabtunna wa darabta wa darabat wa darabta wa darabu wa darabna. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini menerangkan tentang fa'il. Iya. Istilah singkatnya fa'il itu apa, Kang? Adalah orang yang mengerjakan. Ya. Orang yang mengerjakan itu disebutnya fa'il. Jadi kalau ada struktur fi'il fa'il, ya, kalau dalam gramatikal Indonesia SPOK, kalau dalam fi'il fa'il, kayak kalau dalam gramatikal bahasa Arab fi'il fa'il maf'ul gitu ya, dan tambahannya ka itu banyak keterangannya, bisa hal, ya, bisa tamis, kemudian juga dan lain sebagainya ya itu. Nah, dari fa'il ini adalah hal yang wajib dari fi'il. Jadi fa'il itu wajib memiliki fa'il. Setiap pekerjaan mesti memiliki fa'il, orang yang mengerjakannya. Ya, kalau nggak ada siapa yang mau mengerjakan? Ya, kecuali fa'ilnya nantinya tergantikan oleh naibul fa'il. Naibul fa'il itu objek sasaran yang dipekerjakan, tapi orang yang mengerjakan itu tidak disebutkan. Ya, seperti yang setelahnya akan dibahas ya. Nah itu, jadi fa'il itu al-ismul marfu' al-mazkuru qablahu fi'luhu. Jadi intinya fa'il itu adalah isim yang dirofahkan, yang memang harus rofa fa'il itu. Ya, kalau rofa itu identik dengan harokat apa, Kang Teteh? Dengan harokat doma. Ya, mungkin mayoritas sudah mengetahui dari alumni pesantren. Yang belum boleh tanya-tanya, boleh saling dicatat ya. Yang belum pernah punya pengalaman mengaji kitab kuning ataupun nausorob, boleh sambil dicatat. Nah, kemudian kebagi dua, ada fa'il zohir, ada fa'il mudmar. Fa'il zohir itu yang nampak. Fa'il mudmar itu, pokoknya fa'il zohir itu selain fa'il mudmar. Nah, fa'il mudmar itu apa? Fa'il yang terbentuk dari isim domir. Itu ya.
selain fa'il yang terbentuk dari isim domir semuanya itu kalimat isim fa'il zohir. Tuh. Contoh koma Zaidun kalau di sini ya, ataupun tadi Mang siapa? Mang Yoga itu hadhar yoga ya fi hadzal majlis. Sudah hadir Mas Yoga. Mas atau A ini? Mas. Iya. Kelihatannya kayak mas-mas. Bukan orang Jawa, Mas. Orang mana? Nah, iya Jawa Barat. Iya. Ayoga, Kang Yoga. Tuh tadi hadhar yoga fi hadzal majlis. Itu. Nah, itu yoga itu bukan dari isim domir. Artinya zohir jelas. Kalau isim domir itu ya berarti orangnya tidak ada gitu ya. Atau ada. Iya, tergantung ya. Pokoknya isim domir itu yang huwa, huma, hum. Coba ditasrif bareng-bareng huwa, huma, hum. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Nah. Iya, itu kalau fa'ilnya misal nasara huwa, itu ada yang seperti itu. Tapi sangat jarang sekali yang dibuat fa'il itu dengan domir huwa, huma, hum. Biasanya itu dijadikan maf'ul. Nah, yang umumnya itu ya ada terkandung dalam tasrifan fi'il. Jadi kalau nasoro, nasoro, nasoru, nah itu kan domir yang terkandung di dalam fi'ilnya. Jadi ciri domirnya ya ada lagi gitu. Coba bareng-bareng mentasrif koma, komu ila akhiri. 1, 2, 3. Koma, komu, komat, komata, kumna, kunna. Ya, kunta, kuntuma, kuntum, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna, kumtu, kunna. Tuh. Nah, itu adalah fa'il yang tersimpan atau fa'il mudmar. Mudmar itu tersimpan. Ya. Asal kata itu domir itu tersimpan. Ya. Jadi apa disebutnya? Kalau kita baca kitab, ya, kalau kita benar-benar berambisi mengetahui makna dalam suatu kitab yang belum pernah kita baca, hanya mengandalkan coretan dari guru, ini domirnya kemana? Iya balik rujuna ke mana lamun di Sunda mah. Iya teh balik rujuna ke mana gitu teh. Iya teh domir teh ke mana? Gitu. Di nomoran kadang 2 diajarkan, kadang sebebasna rek make lope bintang-bintang gitu teh. Ya, tergantung masing-masing itu diajarkan oleh senior-seniornya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan itu, mau sampai kapan kita menamatkan semua kitab yang kadang kita butuh untuk membacanya. Contoh kitab-kitab kontemporer, kitab-kitab Wahbah Zuhaili, ya apa itu? Fiqhul Islam wa adillatuhu, tentang fenomena fikih zaman abad ke-20, 1900-an lah ya. Nah, itu bagaimana kita ingin membaca sedangkan tidak ada di pengajian-pengajian ini di logat sampai 20 jilid? Kan tidak. Tapi apakah kita tidak bisa membaca itu? Bisa. Lalu bagaimana ingin mengetahui balik domirnya? Yaitu dengan hati. Makanya domir itu dikatakan sebagai hal yang tersimpan. Jadi bagaimana untuk mengetahui hal yang tersimpan? Yaitu dengan hati. Maka dikatakan dalam kaidah itu malam ya'rif ad-domir fala domiralahu. Orang yang tidak mengetahui domir, maka dia tidak memiliki hati. Jadi domir itu kadang dimaknai oleh ahli nahwu, di makna lain itu sebagai hati. Jadi orang yang tidak mengetahui domir, maka dia tidak memiliki hati. Ya. Itu maksudnya adalah kalau dia tidak bisa membaca domir, ini kemana baliknya, ini kemana, ha ini, hu ini kemana, ke belakangnya kemana maksudnya. Nah, maka dia masih belum bisa membaca hati pikiran atau hati pikiran kimusonib atau pengarang kitab. Ya. Maka bagaimana supaya mengetahuinya? Ya dengan banyak mengaji, bermutolaah, membaca, mendengarkan dan lain sebagainya. Yang itu nanti mengasah pikiran kita ataupun wawasan kita yang nantinya masuk ke dalam hati. Kan seperti itu. Ya.
Nah, itu arti domir. Nah, itu saja mungkin ya, dari domir, dari fa'il, kemudian juga di depannya ada maf'ul. Nah, coba kita buka terapkan dalam kitab apa tadi? Fasal al-istisqa. Dalam fasal fi ahkami sholatil istisqa halaman 20 kalau dalam cetakan yang umum ya. Halaman 20. Nah, ada yang mau baca Kang Teteh dari Tetehnya? Ada yang mau baca faslun fi ahkami sholatil istisqa'i? Dari Kang Santri ada yang mau baca? Kang Ucup? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami sholatil istisqa ay talbu saqiya minallahi ta'ala wa sholatul istisqa'i masnunatun li muqimin wa musafirin indal hajati. Terdengar tidak teh yang di belakang? Terini kedengeran gak Terini? Kedengeran Kang Ucup ya, alhamdulillah. Rada tarik di mining tiqai au aini ma'in. Oke, cukup. Dari situ apa saja dari kalimat itu yang terdapat fa'il, Kang Ucup? Dari faslun fi ahkami sholatil istisqa'i sampai yang dibaca tadi, mana saja fa'il kira-kira? Can ayahnya. dilanjut. Di depannya itu. Oh, di depannya juga bukan fa'il ya. Nanti di depannya lagi lanjut sampai hatta yuskiyahumullahu. Wa tu'adu sholatul istisqa'i illam yusqau yuskiyahumullahu. Iya. Sudah ketemu fa'il. Yang mana fa'il? Lafaz Allahu. Iya. Bisa kelihatan Kang Teteh. Dalam fasal al-istisqa di sana ada fa'il di lafaz hatta yuskiyahumullahu. Nemu? Enggak ketemu. Belum. Dikasih tahu yang udah. Hatta yuskiyahumullahu ketemu enggak di fasal fi ahkamil istisqai halaman 20 kalau dicetakan biasa. Ada ya? Iya. Nah, itu fa'ilnya yang mana Kang Ucup? Lafaz Allahu. Itu fa'il zahir atau fa'il mudmar? Fa'il zahir. Kenapa fa'il zahir? Karena terlihat. Kalau dikatakan kalau ingin dibuat apa disebut ya? Fa'il mudmar. Misal Allahunya telah disebut sebelumnya. Maka bagaimana? Cukup dihilangkan saja lafaz Allahunya. Jadi hatta yuskiyahum. Gitu. Jadi kalau ada lafaz di depannya tidak ada fa'il, tidak tertera nih hatta yuskiyahum. Wah, itu sudah pasti fa'ilnya seseorang atau siapapun yang telah ada di sebelumnya, di kalimat sebelumnya. Yaitu artinya itu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab seperti itu. Kalau sudah ada objek subjeknya sudah disebutkan di sebelumnya, misal Allahu di kalimat pertama telah disebutkan. Ya, tapi sudah ada disebutkan di sini. Cuman beda dalam beda makro. Kalau masih dalam satu makro, dalam satu pembahasan kalimat gitu, belum nyampe titik, nah itu fa'ilnya jarang disebut. Sudah disebutkan lagi. Jarang disebutkan kembali. Nah, itu tentang fa'il. Ya, tentang fa'il. Ya. Tetehnya ada yang mau baca selanjutnya. Faya muruhumul imamu. Ada?
Nggak ada. Oke, jadi pasal ini menerangkan tentang hukum-hukum sholat istisqa. Ya, ada yang pernah sholat istisqa di sini? Pernah? Siapa tadi yang pernah? Cung. Ngawadul sih ya. Kang Igo pernah? Oh, belum. Belum pernah minta hujan. Oh. Iya, kalau minta hujan itu kalau dalam Islam dengan sholat istisqa. Jadi ketika di mana suatu masa atau dalam suatu daerah mengalami paceklik. Paceklik itu ya masa kekeringan ya, kemarau. Bahasa Sunda nanti naon? Halodo ya. Jadi halodo ataupun ketika masa paceklik atau kemarau, nah disitulah dianjurkan untuk sholat iya, tapi jarang sekali. Nah, sholat istisqa itu meminta hujan, ay talabi suqya minallahi ta'ala, meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Nah itu menjadi sunnah bagi siapa saja, orang mukim, orang musafir, ya, kemudian juga ingdal hajat, limukim wa musafir ingdal hajati, ketika ada kebutuhan miningkito ghaisin, dari terputusnya hujan atau tidak turunnya hujan, boleh sambil diartikan ya, au aini ma'in, atau sumber air. Misal sumber air dari dalam itu tidak keluar ya, dari mata air itu atau dari pengeboran itu, wa nawizalika, dan semacamnya. Nah, jadi misalkan aqua misalkan ya, meskipun labelnya air dari asli pegunungan, tetapi tetap dengan cara mengebor ya. Tapi dia mengebor dengan memang air yang tetap aliran pegunungan, tapi dalam dataran atau level dataran bawah itu yang benar-benar murni. Ya, bukan yang suka buat sanyo ataupun jet pump dan sebagainya buat air mandi, tapi air yang lebih dalam lagi gitu pengeborannya. Nah itu. Nah jadi kalau aqua tiba-tiba pas di lapak pengeborannya itu nggak keluar air, nah itu bisa tuh sholat istisqa. Mungkin ada yang salah nih dari aqua ini. Nah itu. Kemudian juga wa tu'adu sholatul istisqa isanian. Nah diulangi sholat istisqa itu sanian au aksara, 2 kali ataupun lebih, min dzalika dari 2, maksudnya lebih dari 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, illam yusqau hatta yusqiyahumullahu, jika Allah tidak memberikan hujan. Udah sholat sekali, 2 kali, nya 3 kali, anger we tadi diturunkan hujan. Nah, itu terus berdoa sampai turunnya hujan. Nah, tapi kenapa fenomena sekarang jarang sekali gitu? Ya jarang, memang tidak mengalami masa yang benar-benar paceklik, yang memang ketika dari atas tidak turun hujan, dari pengeboran pun alhamdulillah ya masih ada air yang dapat diperoleh. Ya, tidak benar-benar seperti masa kemarau yang seperti di akhir kiamat, nanti bakal ada kan kemarau itu. Ya. Itu. Nah, dan juga faya'muruhumul imamu wa nahu bitaubah, dan imam atau pemimpin kaum sekitar atau tokoh masyarakat atau tokoh agama memerintah agar segera taubat. Jadi kuncinya itu, jadi istisqa itu kan hujan, tidak turunnya hujan itu adalah termasuk musibah. Nah musibah ini ya, dengan caranya, poin utamanya kenapa diadakan ibadah seperti itu, untuk menyampaikan rasa taubat ya, untuk menyampaikan, menasihatkan, mengajak kepada kaum masyarakat sekitar untuk bertaubat. Itu dari apa? Dari maksiat. Jadi bukan hanya tentang hujan. Kalau kita hujan alhamdulillah turun. Ya, tetapi yang menjadi bencana sekarang, yang menjadi persoalan apa? Hujan yang turun di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan juga Aceh, yang malah menjadi musibah. Kalau orang dulu ataupun karena ini mungkin di area di area-area gurun dan sebagainya, ya yang jarang sekali hujan dan benar-benar kekeringan, ya jarang sekali, maka meminta hujan. Nah dalam persoalan yang sama ya, kita pun bisa ya dalam suatu masyarakat itu mengadakan sebuah ya ibadah seperti ini, berkumpul sama-sama di suatu lapang untuk tadi
untuk bertobat kepada Allah bersama-sama dan meminta untuk tidak diberikan bencana-bencana alam berikutnya. Ya, seperti yang sekarang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Ada yang orang sana, orang Sumatera? Ada teteh? Ada orang Sumatera? Orang Melayu? Hah? Nah itu. Orang mana? Kang Fato orang mana? Orang Batak? Iya. Oh, orang Tasik. Kirain orang Batak. Semarga sama itu. Siapa? Luhut. Situ Luhut siapa? Luhut Panjaitan. Nah, jadi itulah. Jadi jangan hanya menyalahkan tentang siapa yang bersalah di tahun-tahun sebelumnya yang meminta izin, ya. Akhirnya di media sosial ramai menyalahkan Zulkifli Hasan, diteror habis-habisan. Dulu menjadi Menteri Perhutanan, ya, ketika diwawancari oleh wartawan internasional dari luar negeri, ya benar-benar diwawancarai ketat. Kenapa Anda mengizinkan pertambangan dan sebagainya, sehingga sekarang kena imbasnya, ya. Jadi ketika ingin membangun cintanya kembali itu udah tercoreng benar-benar, karena benar-benar media netizen itu sudah membuli, mencaci. Juga ada lagi tokoh dari PBNU yang pernah berdebat, mungkin di klip-klip TikTok itu sering, ini tentang Wahabi lingkungan, ya, yaitu Gus Ulil Absar, ketika berdebat tentang pertambangan yang dikelola oleh PBNU. Jadi kan pertambangan yang ramai, yang PBNU mengelola pertambangan ramai, kena lagi NU. Kemudian setelahnya Muhammadiyah pun menerima. Akhirnya sama-sama kena juga imbasnya. Nah, PBNU, perwakilan dari ketua PBNU itu berdebat oleh salah satu aktivis Greenpeace. Tahu Greenpeace? Jadi aktivis sosial yang selalu mengusungkan atau menegakkan benar-benar zero disebutnya. Itu pokoknya benar-benar lingkungan yang benar-benar menegakkan, ya, ekosistem lingkungan lah, ya. Jadi komunitas Greenpeace itu yang benar-benar mengusungkan dan bergerak dalam sosial ke ekosistem lingkungan. Jadi benar-benar yang pertambangan, kemudian juga penebangan liar, nah itu benar-benar sangat dibenci, diawasi dan didemo oleh komunitas-komunitas tersebut. Itu. Nah, dalam persoalan perdebatan itu di mana, di TV kalau tidak salah. Nah, itu tentang Gus Ulil itu benar-benar mengatakan bahwa untuk apa kamu peduli. Nah, itu yang klip-klipnya sekarang diserang itu habis-habisan. Akhirnya NU juga yang kena citranya. Ya. Untuk apa Anda peduli? Greenpeace ini sangat peduli benar-benar tentang lingkungan. Untuk apa Anda terlalu peduli, kata Gus Ulil itu, tentang mengembalikan ekosistem awal, benar-benar mencegah dari sama sekali intervensi atau perubahan, ya, penebangan sekecil pun seakan-akan tidak terima Greenpeace ini, ataupun penebangan hutan dan lain sebagainya, ya, pekarangan dan lain sebagainya, benar-benar tidak terima. Akhirnya Gus Ulil tidak setuju, ya. Maka dari situ banyaklah diburu dan sebagainya, karena memang secara peradaban memang kita, ya, mau tidak mau kepadatan lingkungan oleh populasi masyarakat yang sering bertambah, ya, sehingga, ya, mau tidak mau adanya penebangan hutan untuk membangun rumah, kawasan, jalan dan sebagainya, ya. Tetapi itu tidak head to head, artinya tidak benar-benar disepadankan, tidak boleh disamakan kalau kata Greenpeace itu dengan pertambangan, karena pertambangan itu bukan karena kepadatan penduduk. Kalau kepadatan penduduk itu bisa menjadi hal yang ditolerir, ya. Kalau dalam Islam, Lora Ismail itu kan mengutip itu baru saja tentang boleh-boleh saja menebang lingkungan, meskipun awalnya itu tetap dilarang, diharamkan dalam Islam. Tetapi kalau manfaatnya ini lebih banyak daripada manfaat menjaga lingkungan ataupun membiarkan hutan tetap tumbuh, nah itu boleh-boleh saja.
Ya seperti alasan tadi, kepadatan penduduk. Tapi kalau alasannya pertambangan, Greenpeace tidak akan pernah merelakannya. Karena kenapa? Tidak ada satupun sejarah pertambangan yang benar-benar memihak atau memberikan manfaat kepada warga-warga sekitar atau orang-orang sipil. Tapi hanya kembali kepada ya stakeholder itu, para pemilik modal, ya, para investor dan juga para pengelola pertambangan itu. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Nah, kembali kepada bencana ini, itu pun sama. Makanya Ustadz Abdul Somad pun, nah dalam sholat istisqa ini tidak benar-benar apa disebut ya Kang Teteh, benar-benar harus orang-orang ini dalam keadaan tobat, bukan cuma minta saja, bukan cuma minta hujan, tapi benar-benar seluruh masyarakat yang ikut sholat di sana, hadir di sana itu benar-benar merasakan salah, berdosa dan ingin bertobat, ingin taat. Jadi jika ada satupun, kalau kata Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad itu mengatakan, saya tidak akan terima, saya tidak akan menerima undangan dari siapapun, bupati, pemerintah, ataupun siapapun untuk mengadakan sholat istisqa dimanapun, kapanpun. Karena saya khawatir ada satu atau bahkan lebih orang yang hadir di sana hanya meminta bantuan atau meminta dihilangkan bencana, tetapi dia tidak sekecil pun merasakan rasa bersalah atau berdosa atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Nah itu karena saking takutnya. Ya makanya ketika Nabi Musa, ini menjadi awal mungkin ya, awal dianjurkannya sholat istisqa atau tidak tahu sebelumnya ada. Jadi ketika Nabi Musa itu diminta oleh Bani Israel, ya Nabi Musa tolong meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Cek Nabi Musa teh, nyahe gae gitu. Coba kumpulkan Bani Israel seluruhnya di tempat ini, kawasan ini, kumpulkan di lapangan, kita sholat berdoa bersama-sama. Ketika dikumpulkan sudah terkumpullah 70.000 Bani Israel terkumpul di sana, dan kemudian Nabi Musa meminta doa tetapi tidak, dan juga sudah sholat tetapi tidak dikabulkan, tidak kunjung dikabulkan. Awan masih tetap cerah, ya, terik matahari masih tetap menyinar. Akhirnya merasa aneh lah, sehingga turun wahyu. Allah mengatakan, menyampaikan kepada Nabi Musa, ya Musa, bahwa kenapa tidak diturunkan hujan ketika kalian semua masih meminta? Karena masih ada satu orang di antara kalian yang hanya satu, ada satu orang di antara jamaah ini yang bermaksiat 40 tahun di depan umum. Ya, yang bermaksiat 40 tahun di depan umum. Itu. Karena bermaksiat di depan umum dengan di belakang atau yang tidak terlihat oleh umum itu sangat-sangat berbeda, jauh jaraknya. Ya. Kalau di depan umum itu memang benar-benar menghina. Gitu. Nah, sehingga memerintahkan lagi Allah, ya Musa, usir, instruksikan kepada satu orang ini, kepada jamaah dari 70.000 orang ini untuk keluar dari jamaah ini. Ya, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini bagaimana? Dari 70.000 orang, bagaimana suaraku nyampai kepada semua orang yang ada di sini untuk meminta keluar satu orang itu? Allah mengatakan, silakan Anda yang menyampaikan, silakan Anda bersuara saja, nanti aku yang akan menyampaikan. Nah, inilah suatu karomah yang mungkin dalam cerita-cerita kita terdengar di kiai-kiai Nusantara itu, kalau lagi ngaji, bagaimana kan ada speaker, ketika lagi tidak ada speaker, ngaji ribuan jamaah, kiainya tidak terlalu kencang, tapi di ujung sana tetap terdengar, yaitu di siapa di Cisokat ya, Kiai Fatul Muin, Abu Usuk Caringin. Ya, itu terdengar kisah seperti itu. Itu karomah-karomah seperti Nabi Musa tadi. Akhirnya instruksilah Nabi Musa, hai kalian semua, Bani Israel yang ada di sini, siapa yang pernah bermaksiat di depan umum selama 40 tahun, keluar dari sini. Allah memerintahkan kepadaku, jika masih ada satu orang itu, ya, maka doa kita semua tidak akan terkabul. Allah tidak akan menurunkan hujan kepada kita. Sehingga orang yang benar-benar merasakan ini gemetar, apakah saya? Ya teh orang lain, 70.000 teh. Makanya orang nyalira kita teh.
gemeter akhirnya mah. Gemeter bener-bener takut, sehingga dalam riwayatnya itu sama, ketakutannya itu seperti kita. Jadi bajunya itu huluna tadi asupkan karena baju. Jadi nungkup gitu tah. Ya seperti orang benar-benar ketakutan, bergemetar, takut benar-benar yang disampaikan atau yang dituju Nabi Musa ini saya, orang itu menyata. Sehingga tidak melihat, ngelirik di kiri kanan tidak ada orang yang beralih, tidak ada orang yang keluar dari jamaah ini. Oh berarti ini benar-benar saya, kata orang tersebut. Sehingga dia pun tidak berani untuk keluar dari jamaah itu karena benar-benar takut malu di hadapan 70.000 Bani Israel. Sehingga hatinya gumerentes, berkata dalam hatinya, ya Allah, saya memang adalah ahli maksiat, tetapi saya di sini datang kepadamu benar-benar ingin bertobat. Saya ingin benar-benar taat, bertobat kembali kepadamu. Akhirnya dari situ turunlah hujan. Dari situ angin. Dari situ awan pun mulai datang, ya awan-awan hitam. Ya kalau kata Kiai Zawawi Imron itu kalau awan hitam telah datang di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin telah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kecil berguguran. Kalau senyummu telah selalu mekar di dalam hatiku, jangan larang aku untuk setia dan rindu padamu. Nah itu pantun Kiai Zawawi Imron. Kembali lagi kepada tadi Nabi Musa, bahwa kata Nabi Musa, berheranlah, ya Allah, ini kenapa belum ada satu orang pun yang keluar dari jamaah ini, tetapi hujan telah turun. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, bahwa satu orang ini di dalam hatinya merasa benar-benar bertaubat pada saat itu juga. Jadi sebelum itu benar-benar ya formalitas saja hadir kita ikut-ikutan. Tetapi ketika ditunjuk oleh instruksi, dikeraskan oleh Nabi Musa, dia bergetar hatinya, benar-benar ingin taubat. Sehingga dari situ saya tidak ingin mencela orang atau hambaku yang benar-benar ingin bertobat dicela di hadapan semua orang, ya. Jadi dari awal tujuan Allah itu benar-benar bukan ingin mempermalukan dia, bukan benar-benar ingin dia itu keluar dari jamaah ini, tapi benar-benar ingin mengetuk hatinya untuk bertobat pada itu juga. Bayangkan kalau satu orang ini tidak keluar, ya, bayangkan satu orang ini benar-benar sesuai instruksi awal keluar, mungkin ada kemungkinan dia benar-benar frustasi, ya, ataupun stres, ataupun menanggung malu, bagaimana melanjutkan hidupnya dan sebagainya. Itu karena sanksi sosial dan sebagainya, dikucilkan dan sebagainya. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Allah menginginkan mengetuk hatinya pada saat itu juga. Sehingga turunlah hujan, dan disitulah masyarakat Bani Israel 70.000 itu ikut gembira, ya, karena ada satu orang yang dosa. Sehingga pada zaman sekarang pun sama. Jadi tidak bisa dipungkiri, eta mah zaman Nabi da Abi mah sanes Nabi gitu. Kalau disuruh taat benar-benar seperti kisah-kisah Nabi Ayub sabar puluhan tahun menahan sakit karena takut rasa syukurnya ini hilang. Ya akhirnya kita nggak mungkin lah, eta mah Nabi, da Abi mah sanes Nabi. Itu jangan pernah mempunyai alasan seperti itu. Ya, untuk apa kisah-kisah Nabi terus diceritakan, dilampirkan dalam sejarah kalau kita tidak ada niatan untuk mencapai itu. Gitu. Artinya meskipun belum sesempurna Nabi, tetapi kita ingin mencapai poin atau nilai-nilai yang disampaikan oleh sejarah-sejarah kenabian. Nah, itu pun sama di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh. Itu tidak bisa memungkiri kita kesalahannya bersifat duniawi. Bersifat kepemerintahan, ini salah Zulkifli Hasan, ini salah orang-orang yang menebang pohon secara liar. Ya itu hal duniawi, bisa kita salahkan, bisa kita tuntut. Tapi hal-hal yang tidak terlihat, ya mungkin saja dalam masyarakat di situ masih ada orang yang bermaksiat benar-benar terang-terangan. Ya, Aceh yang menerapkan serambi Mekah, potong tangan masih terus berlanjut. Ya, hukuman-hukuman Islam masih diterapkan di sana. Tetap saja maksiat tidak bisa dipungkiri. Itu apalagi orang-orang yang berdosa.
Sehingga ya itu tadi, kalau kata Ustaz tadi Hidayat, kembali introspeksi, jangan menyalahkan hanya kepada satu pihak ya. Introspeksi apakah masyarakat kita benar-benar taat kepada Allah ya, dan juga evaluasi dalam hal-hal tadi materialistik ataupun hal-hal duniawi ya, dalam regulasi, dalam perizinan, perketatan, pengawasan dan sebagainya dalam sistem pertambangan dan penebangan hutan itu. Nah itu tadi. Jadi kalau Kang Ucup di Tangerang ya, yang pergaulannya mungkin rada kekotaan, babaturanana ya, meskipun seperti itu, yang mungkin di lingkungannya banyak yang udah pergaulannya ya sebebas ya orang-orang kota umumnya, yang sudah membuka aurat dan sebagainya, mabuk dan sebagainya, meskipun hal-hal mabuk yang receh ya, whisky dan sebagainya, itu jangan sampai kita memiliki apa dalam hati itu ini hal yang normal. Jangan sampai hati kita menerima hal ini sebagai normalisasi dalam kehidupan sekarang. Itu sudah benar-benar mencoreng nama kebaikan Islam, nama ajaran Islam. Jadi meskipun kita tidak mungkin ini karena teman ataupun karena lingkungan sekitar benar-benar sudah normal seperti itu, jangan sampai di hati kita ini menormalisasi. Artinya kita harus punya ambisi sedikit ketukan dakwah untuk mengajak, mengingatkan, meskipun dengan ya ajakan-ajakan kecil, remeh dan sebagainya. Yuk rada dikurangin gitu tah. Yuk mending ieu we gaulna kanu leuwih syar'i, meskipun rada gaul saeutik gitu tah. Meskipun ikut kajian-kajian yang ya di hotel dan sebagainya, silakan. Itu. Jadi man ra'a minkum mungkaran falyughayyir falyughayyir biyadi. Atau jika tidak mampu tidak mampu dengan ucapan, kemudian juga jika tidak mampu dengan ucapan juga bisa dengan apa di akhir itu hati ya, dengan hatinya itu tidak menerima kemaksiatan seperti itu. Nah jadi hal-hal yang seperti ini jangan sering dinormalisasi seperti itu. Nah itu tadi kembali kepada sholat istisqa jauh gini. Nah. Coba dari, ada yang mau baca lagi teteh? Nggak ada? Cukup ya. Tapi kalau ada yang azan itu juga bisa kadang menyelamatkan. Jadi Kang Rejal nih suka azan. Nah itu salah satu penyelamat bumi. Ya. Tapi bukan bobo ya. Ini penyelamat dari bencana seperti itu. Jadi ada kisah juga benar-benar azan itu bisa menyelamatkan dari bencana. Ya pada waktu di Baghdad itu tempat di mana runtuhnya golden era, Islamic golden era. Jadi era keemasan Islam itu benar-benar pada waktu itu, yang ketika dinasti Abbasiyah Baitul Hikmah ya. Baitul Hikmah, perpustakaan segala keilmuan ya, baik ilmu duniawi Islam itu diruntuhkan oleh Mongol dan kemudian diterjunkan, kitab-kitabnya dibakar, dibuang di Kali Dajlah yang menjadi lautan seperti jembatan seperti itu, hitam semua. Sungai Dajlah itu. Nah, pada saat itu, di tempat itu Baghdad ya, pernah malaikat itu turun. 2 malaikat turun. Ada orang soleh bermimpi. Orang soleh di Baghdad itu bermimpi. Dia itu bermimpi bahwa ini Baghdad akan ditenggelamkan. Nah ini kalau ini kebalikannya akan ditenggelamkan oleh banjir di Sungai Dajlah. Jadi dia bermimpi, orang alim itu, bahwa Baghdad ini akan ditenggelamkan oleh Sungai Dajlah. Ya. Sehingga tiba-tiba masih dalam mimpinya 2 malaikat turun. 2 malaikat turun di hadapannya bercakap-cakap.
Ya, sambil melihat saja kiai itu. Malaikat yang satu menanya kepada malaikat yang lain. Woi gitu bahasa namanya. Aya mana rek naon turun ke dia gitu tah. Ada tugas apa? Oh, saya dapat tugas tadi, dapat info dari malaikat malam bahwa di Baghdad ini ada 700 pada malam tadi ya, ada 700 orang yang berzina. 7.700 ya. 700 kalau tidak salah. 700 orang yang berzina pada malam itu. Sehingga Allah murka. Ditugaskanlah saya ke sini untuk menenggelamkan itu. Lambat laun, lama kelamaan sampai siang tidak turun pula bencana ini banjir. Ditanya lagi, kenapa tidak jadi banjir? Apakah airnya surut dan sebagainya? Tapi tidak. Ditanyakan bahwa iya, saya tadinya ditugaskan untuk menenggelamkan Baghdad ini karena orang yang bermaksiat, tetapi dapat laporan lagi dari malaikat malam, dari malaikat siang. Ini beda malaikat ya. Dapat laporan dari malaikat penjaga siang. Jadi aya sip-sipna teh, Kang. Malaikat ge aya sip-sipna. Ya, meskipun terkenal tanpa lelah, tanpa tidur, tetapi tugasnya tetap ada. Nggak mungkin semua digarap gitu. Nggak ada yang benar-benar multitasking, multi talenta. Jadi kalau ada perempuan yang dengan labelnya perempuan multitasking, nah itu bohong. Jadi malaikat pun tidak ada yang segala pekerjaan itu digarap. Bukan tidak mampu, memang ada tugasnya. Laporan dari malaikat siang. Kenapa saya tidak menurunkan atau tidak menenggelamkan Baghdad ini? Karena pada siang hari itu ada 700 sama. Tetapi dikali dua, ini ada 700 orang, ada 700 terdengar lantunan azan dan iqomah. Itu. Jadi ya 700 azan, 700 iqomah itu ya. Jadi benar-benar harus seimbang. Ini mah enggak azan tapi tiba-tiba qomat. Ini kalau lagi Isya malam Jumat ini ya. Jadi azan meskipun telat azan saja. Takut nantinya enggak dianggap nih satu nih. Ya gitu. Nah, jadi dengan ya akumulasi yang seperti itu ya sehingga mengalahkan dosa yang dikumpulkan oleh masyarakat itu. Sehingga Allah memberikan toleransi, dispensasi. Ya sudah jangan gitu. Jangan terlebih dahulu karena masih ada 700 orang yang azan dan iqomah di situ. Nah, itu menyelamatkan daripada kota Baghdad pada waktu itu. Sehingga amal soleh jika kita, ini menjadi pelajaran dari sini, jika kita masih melihat maraknya maksiatan di tengah kehidupan kita, di masyarakat kita ya, maka dari situ jika kita tidak mampu, misal bukan orang yang benar-benar sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, nggak punya wewenang, ya, nggak punya yang geng circle yang benar-benar mengepalai gitu ya, maksudnya nggak benar-benar berkuasa di masyarakat itu, apalagi anak baru lulus dari pondok pesantren, dianggap ya bukan siapa-siapa, tidak diterima omongannya, ajakan dan sebagainya. Setidaknya dari kisah ini mengajarkan bahwa jika maraknya kemaksiatan maka perbanyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk tadi berdoa kepada Allah menyelamatkan kota kita, kelahiran kita, kota ataupun tempat kelahiran kita daripada bencana yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu solusi untuk menyelamatkan kota ataupun tempat tinggal kita dari bencana. Itu. Ataupun istilah lainnya ya tadi hitung-hitungan. Jadi amal buruk, amal ini bisa juga hitung-hitungan. Jadi ya nggak salah. Kok malaikat hitung-hitungan sih? Kalau udah maksiat ya udah maksiat saja bencana dulu gitu. Tapi ada akumulasi sama. Seperti cerita yang ini, cerita yang apa? Yang malaikat yang orang yang sudah membunuh 99 kiai ya. Kemudian membunuh ke 100 kiainya karena kiai yang 100 ini nggak bisa menerima dia bisa tobat ya, karena benar-benar dosanya udah benar-benar numpuk. Akhirnya kiai yang ke-101 ini menerangkan bahwa Anda bisa bertobat, datang ke majelis sana. Ingin bertobat, belajar mengaji dan meminta arahan kepada kiai yang disampaikan. Akhirnya di tengah perjalanan belum sampai benar-benar tobat ya, tetapi hanya ada keinginan dalam perjalanannya, mati dia tengah jalan. Nah, di situ kan nggak bisa langsung dalam kisah itu mah ya, malaikat ini udah punya niat baik. Yang satu malaikat yang pencatat amal buruk, nggak bisa. Ini dia udah bunuh 100 orang, kiai lagi. Wah, ini dosanya benar-benar. Ya. Kemudian ya sudah,
Kalau gitu kita hitung. Nah, malaikat pun hitung-hitungan. Apakah jarak dari tempat dia bermaksiat ini lebih dekat ataupun lebih dekat kepada tempat majelis ilmu yang ingin ia datangi. Akhirnya ketika dihitung jarak lebih dekat kepada majelis ilmu. Nah, dari situlah orang tersebut dikatakan sebagai orang yang mati syahid dan mulia diterima taubatnya. Seperti itu. Jadi ada hitung-hitungan. Ya, seperti kalau kita meskipun kita mengelabui malaikat. Jadi kalau kiai-kiai Jawa itu sering disebutnya manipulasi pahala. Jadi baheula lagi sok lamun di kobong senior diajarkan silih-silih berbagi we gitu tah. Ini saya punya duit pengen beli. Kalau kalian pengen beli duaan berdua ke warung ya. Ataupun mau bayar parkir berdua, mau bayar parkir duaan sama motor ya. Yang punya uang cuma satu orang, bawa duit receh 2.000, 1.000. Nah, kasih 1.000-nya kepada teman kamu. Jadi teman kamu nantinya kasih ke tukang parkir, atau ketika jajan kamu membayarin teman kamu dan teman kamu bayarin kamu. Nah, padahal sama-sama bayar, padahal duit-duitnya sama gitu. Tapi itu manipulasi pahala, itu bisa dihitung meskipun kok receh banget sih dapat pahala segini. Tapi itulah apa disebutnya cara dalam mendapat pahala yang sebenarnya sederhana gitu. Jadi banyak hal sederhana yang kita bisa dapat pahala itu. Jadi Mang Fatwa ya ke warung sama Mang Ucup nih rek beli rokok nanti sami teu. Mang Ucup rokok nama ayeuna mah turun spek naon. Biasana signatur ayeuna teh naon nu ungu teh anu ilegal teh nu ilegal. Nah, kalau Mang Fatwa garpit misal, nah itu tidak balance. Tapi kalau sama-sama misal garpit rokoknya, sama-sama punya duit yang sama, ingin beli garpit sebungkus sama, nah silakan tuh bertukar amal, bagi-bagi amal. Ya, Mang Ucup mayarkan Mang Fatwa mayarkan Mang Ucup, kan sama-sama dapat hak yang sama. Tetapi dengan itu ya adalah pahala yang timbul. Jadi banyak hal yang sebenarnya sederhana bisa kita lakukan mendapat pahala. Kalau kita tahu cara mendapatkan pahala, itu kembali kepada kemuliaan ilmu. Ya, itu semua tadi kembali kepada kemuliaan ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu dengan amal yang sedikit, yang sederhana, receh dan sebagainya, itu menjadi pahala yang besar. Tapi kalau orang yang fokus terhadap beribadah, tidak tahu menau terhadap ilmu yang sebenarnya amal sekecil apapun, sekecil yang bisa dia lakukan itu dapat pahala, tapi dia nggak tahu, ya amalnya besar-besaran tapi tidak tahu ilmu. Nah itu mungkin saja pahalanya lebih kecil daripada orang yang tahu ilmu tadi. Makanya orang yang berilmu itu ya tidak bisa disandingkan dengan orang yang beribadah. Artinya tidak bisa versuskan gitu. Tetapi itu harus diselaraskan dalam diri kita antara ilmu dan amal. Jangan pernah mengadukan orang yang berilmu yang beramal. Jadi kalau ada istilah orang yang beradab lebih baik daripada orang berilmu, saya tidak suka istilah itu. Kecuali kalau adab lebih baik daripada ilmu, suka. Kalau dipakai kata sifatnya ataupun kata bendanya, karena nggak bisa kita terus mengadu-ngadu orang. Mana orang yang beradab? Misal ya masyarakat awam deh, nusantun, masyarakat Baduy dan sebagainya, pedalaman yang tidak pernah mengaji, tidak tahu Islam pun bisa saja beradab karena kultur mungkin yang sopan. Tapi apakah dia bisa menandingi para alim ulama? Maksudnya benar-benar marwah ataupun harkat kemuliaan itu lebih tinggi dari ulama? Kan tidak. Meskipun ada beberapa kiai atau ulama yang mungkin kelihatan lebih sombong ataupun amalnya kurang terlihat, tetapi sering berpidato, berceramah dan sebagainya. Itu jangan sering membandingkan itu, sehingga nantinya dengan itu perkataan seperti itu yang terus kita share. Ya, ketika ada isu Gus Miftah kita share, orang yang beradab lebih baik daripada orang berilmu. Ayat tukang bengkel nu sopan benar-benar disandingkan jeung Gus Miftah. Semakin itu merendahkan marwah keilmuan kalau kata Pak Prof itu. Jadi nanti orang yang seakan-akan nantinya orang yang ingin menjadi berilmu itu sedikit, ya, sehingga nanti ambisi kita untuk menjadi orang yang tahu lebih dalam tentang ilmu itu sedikit. Karena apa? Fokus kepada adab, ya, hanya fokus kepada adab. Padahal adab itu ya perspektif teh, ya, adab itu bagaimana kita, ya, kalau kata orang mah bagaimana kita menilai kultur setempat gitu kan. Bisa saja dikatakan lamun di Tangerang, lamun ngalangkung biasa
lewat teu ngomong punten ge jadi moal disorakan ataupun moal woi naonan teu ngomong punten sia teh teu sopan. Ya, tapi kalau di sini sudah 2 kali saya kena korban. Ya, ketika lewat di sana ataupun ketika lewat bertemu dengan ya mungkin warga lokal, ya ketika saya hanya lewat tidak ngomong punten, padahal tidak sama sekali untuk merendahkan sikap saya diam itu dengan mulut yang diam itu, ya biasa jalan normal saja. Apakah itu merendahkan dia ketika kita lewat? Kan tidak, hanya tidak mengikuti kultur setempat, yaitu ngomong punten. Nah, sehingga sopan dan orang dia mana tanya muhun. Nah itu kita kadang disalahkan karena tidak mengikuti kultur budaya setempat, sehingga dikatakan tidak beradab atau tidak sopan. Padahal adab itu bagaimana kita menilai orang juga. Kalau masing-masing orang pribadi kita, mungkin yang orang-orang sini ngomong punten teh sopan, maka kita harus terbiasa untuk ya Bandung itu kan pendatang KB, untuk terbiasa bahwa oh banyak orang-orang sana yang mungkin tuh ngomong punten tapi dia emang nggak menghargai, bukan berarti tidak sopan ataupun bukan berarti menghina, tetapi ya hanya terbiasa kita ngomong punten. Nah itu istilah kata sombong itu sebenarnya tidak ada makanya. Sombong atau disebutnya apa? Apa disebutnya itu? Tamak itu. Jadi sebutan tamak kalau dalam tasawuf itu kan tidak ada. Ya. Jadi yang ada dalam kitab-kitab tasawuf, Kang Teteh tahu kitab tasawuf ya, yang menerangkan tentang soal hati. Jadi kalau menerangkan soal hati itu tidak ada dalam bab-bab tasawuf itu tentang tamak. Tamak itu rakus. Tapi yang ada apa? Tidak ada tentang soal pelit. Tidak ada soal pelit. Tetapi hanya ada tentang tamak. Karena kenapa? Orang yang mencap orang pelit kemungkinan dia sendiri yang tamak. Ya. Maneh mah tara mayarkeun ieu, maneh mah beres lomba teh lamun menang tara meredahar dan sebagainya gitu kan. Atau dapat cair nih dari Kipka ini, enggak ngasih-ngasih. Ya, dahar dan sebagainya. Nah, itu kan apakah introspeksi, apakah kita ini yang tamak atau dia yang pelit? Nah, kalau kita sendiri tidak tamak, tidak akan mencap orang itu pelit. Sama seperti tadi, ya. Kalau kita tidak agung diri, kita tidak menaikkan harga diri kita di hadapan orang lain, sehingga ketika orang lain tidak ngomong punten, apakah dia yang sopan, apakah dia yang tidak sopan, atau saya yang ingin dimuliakan? Itu kan 2 pertanyaan yang dijawab sendiri oleh masing-masing seperti itu. Apakah nggak bersalaman, nggak cium tangan, lewat saja, ya misal dosen ataupun siapa, ini orang mahasiswa santri ini nggak hormat, nggak takzim, atau sayanya yang benar-benar ingin diagungkan? Nah itu kan 2 pertanyaan yang dijawab oleh diri masing-masing. Nah itu saja mungkin dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kelebihan banget ya, jadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inaya. Oh ya, kemarin itu ini sedikit ralat yang ucapan mengucup, yang ucapan bahwa orang alim ini akan diganggu terus kealimannya. Dia diganggu, dibisikkan oleh setan supaya merasa berdosa sehingga tidak mau mengajar. Saya ini atau tidak mau berdakwah. Nah itu yang kemarin itu ucapan bukan Abu Hanifah ya, tapi Abul Hasan As-Sazili. Itu saja sedikit koreksi, kurang lebihnya dan mohon maaf. Syukran jazilan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirukum haqqal istighfar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi anfa'na bima